Salam Media Sriwijaya. Setelah sempat 2 kali ditunda, sidang pembacaan tuntutan atas terdakwa AKBP Dalizon akhirnya pada Senin, tanggal 26 September sore, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia menuntut terdakwa AKBP Dalizon 4 tahun penjara. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. AKBP Dalizon, mantan Kapolres Oku Timur dituntut atas kasus menerima gratifikasi atau fee sebesar 10 miliar atas kasus korupsi di Dinas PUPR Musi Banyuasin. Saat dirinya menjabat sebagai Kabupdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan tahun 2019 silam. Sidang yang berlangsung hampir 2 jam tersebut, JPU Kejagung dalam tuntutan di depan majelis hakim menuntut terdakwa AKBP Dalizon 4 tahun penjara dengan denda sebesar 250 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Bukan hanya itu, terdakwa AKBP Dalizon juga dituntut mengembalikan uang pengganti sebesar 10 miliar berdasarkan jumlah uang suap yang diterima. Menuntut terdakwa Dalizon pidana selama 4 tahun, dipotong masa tahanan sementara, menuntut terdakwa membayar denda 250 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan, ungkap JPU Kejaksaan Agung RI, Syamsul Bahri Siregar, SH. Sebaliknya, jika uang pengganti 10 miliar rupiah tidak dikembalikan, barang berharga baik bergerak maupun tidak bergerak seperti mobil, motor, rumah dan tanah milik terdakwa nilai tidak mencukupi, maka akan diganti dengan hukuman selama 2 tahun penjara. Atas tuntutan JPU Kejaksaan Agung, terdakwa AKBP Dalizon sepenuhnya menyerahkan kepada kuasa hukumnya Andi Carson atas tuntutan tersebut. Terdakwa akan melayangkan pembelaan atau pledoi yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu, 5/10 mendatang. Terkait dengan tuntutan JPU Kejaksaan Agung RI selama 4 tahun dan uang pengganti 10 miliar, kuasa hukum terdakwa AKBP Dalizon, Andi Carson merasa keberatan. Nanti akan kita tuangkan dalam pledoi, dalam fakta persidangan ada yang disinggung ada yang gak, termasuk pimpinan AKBP Dalizon. Tuntutan ini kita menilai sangat berat, nantilan akan kita tuangkan dalam agenda pledoi. Kita nanti kita tuangkan di pledoi ya. Kalau tadi kan ya kita dengarkan bahwa ada beberapa fakta persidangan juga yang ada yang disinggung, ada yang enggak, tapi terlepas dari itu nanti kita tuangkan semua dalam pledoi gitu. Dalam tuntutan tidak sama sekali disebutkan atasan maupun bawahan. Dalizon itu seperti ya, itu juga yang nanti kita tuangkan dalam pembelaan, bahwa ada pertimbangan-pertimbangan juga yang seharusnya kan dari fakta persidangan yang meringankan juga harus dipertimbangkan ya, terkait dengan keterangan terdakwa. Jadi menurut kami memang tidak semua disampaikan, tapi nanti kan dituangkan yang lain. Ini menilai kita gimana Mas? Berat atau gimana Bang? Dengan tuntutan? Ya kalau secara tuntutan berat sih, tidak berat. Karena memang ada beberapa pertimbangan lah, ya, menurut kami juga seharusnya bisa meringankan. Pertimbangannya ada beberapa yang tidak dikutip juga fakta-fakta. Nanti pledoinya sudah ada dari terdakwa sendiri, khusus sudah disiapkan? Belum, kalau dari terdakwa tidak kan Bang? Tadi menjawab tidak, Belum, Bang. cuman ya kita nggak tahu nanti kondisinya gimana ya.